Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran teknologi dasar otomotif, ya. Teknologi dasar otomotif yang mana materinya masih dalam kompetensi dasar tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar K3 selanjutnya adalah tentang 5S, ya. 5S ini merupakan salah satu budaya kerja yang diterapkan oleh negara Jepang. Ya, jadi rata-rata hampir perusahaan-perusahaan Jepang itu pasti menerapkan prosedur yang namanya adalah 5S. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, bisa kalian lihat di sini ada sebuah gambar orang, ya. Ketika melihat area kerja atau tempat kerjanya itu kelihatan berantakan, ya. Di sini ada alat, ya, kemudian ada benda kerja yang kelihatan berantakan. Ya, tentunya kalau kita lihat ekspresi dari si pekerja ini itu terlihat sangat stres, ya, atau kebingungan menghadapi area kerja yang ada di depannya, ya. Jadi itu terasa sangat membosankan, ya, atau sangat menyulitkan kita dalam bekerja. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut, ya, agar kita bekerjanya bagus, kemudian waktunya efisien dan hasilnya maksimal, maka kita di tempat kerja kita itu harus menerapkan yang namanya prosedur 5S. Baik, 5S itu apa saja? Kita bahas satu persatu. Ya, jadi untuk prosedur 5S, ya, yang pertama itu adalah seiri. Seiri itu bisa diartikan adalah ringkas, ya. Jadi di dalam hal ini yang dimaksud dengan seiri itu adalah langkah awal dalam implementasi 5S, yaitu kita harus memilah barang yang berguna dan tidak berguna, ya. Jadi kalau barang yang berguna itu ya disimpan. Ya, kalau barang yang tidak berguna itu dibuang. Jadi intinya kita seiri itu adalah memilah, ya, memilah. Ya, jadi memilah dalam hal ini adalah kita harus membedakan mana yang barang masih dipakai dan mana barang yang tidak dipakai. Jadi agar apa? Agar tidak menyulitkan kita dalam bekerja. Jadi kalau misalkan barang yang sudah dipakai dan tidak dipakai itu masih dijadikan satu, ya nanti kita akan kesulitan ketika mau menggunakannya. Ya, jadi mengakibatkan waktunya menjadi kurang efisien, ya, karena kita terlalu lama dalam mencari barang-barang yang tidak berguna dan yang berguna atau yang mau digunakan. Ya, kemudian dalam pelaksanaan seiri atau ringkas ini, dalam pelaksanaan pemilahan, kita juga harus di sini mengenal istilah red strategi, ya. Red strategi dalam artian adalah kita harus menandai barang-barang yang sudah tidak berguna, ya. Contohnya dengan label merah. Makanya disebut dengan red tag, ya. Jadi misalkan barang yang tidak dipakai dikasih warna merah agar mudah dibedakan, ya. Kemudian barang-barang yang di label merah itu kemudian kita singkirkan dari tempat kerja, ya, atau kita simpan dalam tempat yang sudah disediakan, ya. Contohnya kayak gudang, atau mau dibuang, ya, atau mau didaur ulang lagi dan sebagainya. Jadi intinya S yang pertama adalah seri ringkas, yaitu pemilahan barang, yaitu barang yang berguna dan tidak berguna. Jadi kalau untuk barang yang berguna kita simpan, sedangkan barang yang tidak berguna kita buang. Nah, sebelum kita memilah, disimpan dan dibuang, ya kita harus menggunakan istilah red tag strategi, yaitu menandai barang yang sudah tidak berguna dengan label warna merah agar kita bisa membedakan. Jadi kalau barangnya sudah berwarna merah itu bisa kita
singkirkan atau kita pisahkan ya pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Kemudian untuk selanjutnya adalah prosedur 5S yang kedua adalah seiton ya. Seiton atau bisa kita istilahkan dengan rapi ya dalam bahasa Indonesianya. Seiton atau rapi. Ya, jadi seiton adalah penataan barang ya yang berguna agar mudah dicari dan aman ya, serta diberi yang namanya indikasi ya. Jadi barang itu setelah tadi yang pertama adalah kita pilah ya, kita pilah-pilahkan yang mana yang mau dipakai, kemudian yang tidak dipakai ya. Selanjutnya adalah ya barang itu harus kita tata ya, harus kita tata sesuai dengan tempatnya ya. Jadi itu supaya apa? Jadi supaya rapi yang pertama ya, rapi kemudian teratur ya. Nah, setelah itu apa yang bisa kita dapatkan kalau barang-barangnya yang digunakan itu rapi ya, jadi kita kan ketika bekerja jadi lebih efisien ya, lebih mudah. Jadi kalau misalkan mau memakai sesuatu barang, kalau kita sudah ditata rapi kan enak kita mengambilnya ya, tidak perlu istilahnya mengaduk-aduk ya, mana yang mau dipakai, mana yang sudah tidak dipakai kan seperti itu. Jadi harus rapi ya, harus ditata sedemikian rupa. Ini di sini menempatkan barang-barang yang berguna secara rapi dan teratur, kemudian diberi indikasi, kemudian penjelasan tentang tempatnya, nama barang dan berapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses ya. Jadi selain ditempatkan juga dinamai ya. Jadi biar kita itu lebih mudah menggunakannya. Jadi kalau ditempatkan tapi tidak dinamai ya kadang-kadang akan menyulitkan ya kalau kita nggak tahu nama barangnya itu apa. Kemudian untuk selanjutnya Singboard strategi atau yang disebut dengan istilah seiton ya atau rapi, ini bisa mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang ya. Artinya itu ya waktunya itu lebih efisien ketika bekerja. Jadi kita ya langsung bisa melihat ya, langsung bisa menebak mana barang yang akan kita pakai ya, mana barang yang akan kita pakai ya, atau yang kita butuhkan. Jadi kita nggak mondar-mandir. Jadi ketika mengambil barang ya langsung kita dapatkan barang yang kita butuhkan atau alat yang kita butuhkan. Untuk selanjutnya ini adalah merupakan contoh penerapan seiton ya atau rapi ya. Jadi kalau kita lihat slide yang di sebelah kiri kamu ini adalah merupakan penataan barang yang tidak rapi. Jadi berbagai macam ukuran baut, mur ya, itu ring itu dijadikan satu seperti ini. Tentunya kita akan kesulitan ya mencari. Misalkan kita butuh mur atau baut 10 ya. Berarti kita harus mengaduk-aduk dulu mencari-cari mana ukuran baut 10 ya. Tapi kalau kita lihat di sisi kanan kalian di sini adalah penataan barang yang rapi. Jadi ada di sini kepala baut L ya ditempatkan sama ya, satu kelompok. Kemudian ada skrup ya diletakkan dalam satu kelompok. Kemudian ada mur yang ukuran kecil juga ditempatkan dalam satu kelompok ya. Tentunya kita ketika mau membutuhkan barang ini akan lebih mudah mengambilnya. Jadi contohnya misalkan kita mau butuh skrup yang skrup yang kecil ya, kita bisa langsung ambil di sini ya, karena kita sudah tahu tempatnya atau sudah rapi barangnya. Tapi kalau kita lihat pada sisi kiri kamu, kita misalkan mau mencari skrup yang ukuran kecil ya, berarti kita harus ya mencari dulu dengan mengaduk-aduk barang-barang ini. Jadi kan waktunya lebih lama ya, kurang efisien. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya prosedur 5S yang ketiga adalah seiso ya. Seiso itu artinya adalah resik ya. Jadi artinya adalah pembersihan barang ya. Jadi yang pertama tadi adalah dipilah, yang kedua adalah ditata, yang ketiga ya harus resik atau bersih ya. Jadi ditata, kalau nggak bersih ya juga kurang baik ya. Jadi setelah ditata ya pembersihan barang
harus selalu dilakukan ya. Contoh ya, kita di bengkel ya, walaupun kita berkecimpung dalam hal yang kotor-kotor ya, tetap kita harus menjaga yang namanya kebersihan. Jadi alat yang sudah digunakan ya hendaknya kita bersihkan dulu baru kita tata ya. Jadi itu seperti itu. Jadi di sini pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin yang kita gunakan juga harus selalu dibersihkan setelah kita pakai atau setelah kita selesai digunakan ya, atau selesai menggunakannya. Atau contoh kalau kalian misalkan besok pada prakrin ya melakukan servis pada sepeda motor ya, hendaknya bagian-bagian mesin yang tadinya kotor ya harus kita bersihkan ya. Itu jadi baik mesin yang breakdown ya, breakdown itu maksudnya adalah yang rusak ya, atau yang kita perbaiki secara keseluruhan atau kita overhaul, maupun dalam rangka program preventive maintenance atau perbaikan atau perawatan maksud saya dalam hal ini. Kemudian sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran ya, agar lingkungan kerja itu sehat ya. Jadi di samping bersih bisa terlihat lebih enak dipandang juga agar lingkungan kerja kita itu sehat ya, serta nyaman dan mencegah motivasi kerja yang turun. Jadi kalau misalkan kita bekerja tempatnya berantakan, kotor, kan kita motivasinya tidak ada ya, atau kita kerjanya juga malas ya. Jadi itu seperti itu. Nah, ini untuk contoh penerapan SEISO seperti ini ya. Kalau kita bandingkan yang sebelah kiri kamu ini adalah merupakan area kerja atau bengkel yang kotor ya. Tentunya kan tidak sedap dipandang ya, tidak enak dipandang ya. Kalau mau kerja juga kotor ya, jadi agak males ya kerjanya. Kemudian di sini ada kunci-kunci berseliweran di mana-mana, itu tentunya kurang bagus untuk efektivitas kerja kita. Ya, juga dalam kebersihan dan kesehatannya juga kurang bagus ya. Kalau kita lihat di sini di sebelah kanan kamu yang atas adalah tempat kerja yang bersih, kemudian tertata rapi ya, penggunaan alatnya itu jelas penempatannya ya, jarak kerjanya juga sesuai, jadi nyaman untuk bekerja, kemudian enak dipandang ya, serta untuk kesehatan juga bagus ya, tidak kotor ya tempat area kerjanya. Kemudian S yang keempat adalah seiketsu ya, atau rawat. Jadi seiketsu itu adalah langkah selanjutnya, yaitu penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja ya. Jadi kalau misalkan sudah tadi yang pertama adalah dipilah, kemudian ditata, dibersihkan, ya harus dirawat ya. Harus dirawat artinya ya harus dipertahankan ya, dipertahankan yang namanya keadaan yang itu tadi ya, yang rapi, yang bersih ya, itu harus dipertahankan. Jadi jangan cuma hanya satu kali waktu saja ya sudah bersih, habis itu besoknya tidak bersih lagi ya. Jadi itu tidak bisa dibenarkan seperti itu. Jadi bersihnya ya harus secara terus menerus, harus menjadi sebuah budaya ya, menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi keadaan yang telah dicapai dalam proses seiri yang tadi pemilahan, seiton artinya penataan, seiso ya artinya resik, harus distandarisasi ya, harus standarisasi, dan standar-standar ini harus mudah dipahami serta diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi, dalam hal ini ya organisasi perusahaan, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Jadi harus dipertahankan dan harus selalu dilakukan pemantauan ya, atau pemeriksaan ya secara berkala ya. Jadi jangan sudah bersih tapi dalam waktu itu saja ya, tidak dilaksanakan secara kontinu atau secara berkelanjutan ya. Jadi misalkan hari Senin bersih, nanti Selasa udah agak berantakan, Rabu berantakan, Kamis kotor dan lain sebagainya, itu jangan seperti itu. Jadi setiap hari budaya itu ya harus kita rawat ya, budaya tadi yang rapi dan bersih itu harus dirawat, harus dijaga ya, itu seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah shitsuke ya. Shitsuke itu rajin. Jadi langkah kerja yang terakhir yaitu penyadaran diri akan etika kerja. Jadi penyadaran diri itu bisa dilakukan dengan kita
memberikan sosialisasi ya ke yang namanya para pekerja ya atau para anggota organisasi perusahaan ya. Dalam hal ini ya tentang misalkan disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, senang melakukan perbaikan ya. Contohnya seperti itu. Jadi ini hanya atau sebatas kita mengingatkan ya, mengingatkan supaya para anggota organisasi atau para tenaga kerja ya itu sadar ya terhadap apa yang kita lakukan dalam hal ini yang tadi ya. Jadi budaya bersih, rapi ya itu harus tertanam ya dalam karyawan pabrik gitu ya, atau dalam karyawan perusahaan atau dalam tenaga kerja. Jadi itu seperti itu. Nah, di sini untuk penerapan Shitsuke ya contohnya seperti ini ya. Jadi intinya itu ya semacam kayak kita bikin sign ya atau tanda ya. Contoh kayak misalkan di di tempat kerja itu kita kasih gambar seperti ini ya, 5S ya, ada Seiri, Seiton, Shitsuke, Seiketsu, saya ulangi ya, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke ya. Jadi intinya adalah penyadaran ya. Jadi kita menyadarkan orang ya, bisa kita langsung bicara dengan orang tersebut atau juga kita bisa menggunakan semacam kayak tanda ya, tanda atau semacam kayak peringatan, spanduk ya, papan ya, itu bisa kita tempelkan di tempat kerja kita. Itu adalah salah satu bagian dari penyadaran ya, supaya terciptanya sebuah Shitsuke atau rajin. Baik, bisa kita review. Jadi penerapan apa yang disebut dengan 5S itu yang pertama Seiri, kemudian Seiton ya, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke, atau ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Kalau kita dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan 5R ya. 5R itu terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Baik, saya rasa untuk pemaparan tentang materi 5S pada kompetensi dasar K3 saya cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian bisa mengunduh materi yang saya terangkan ya pada link deskripsi. Kemudian kalian juga harus mengisi absensi dan menjawab pertanyaan singkat yang saya berikan pada kolom deskripsi yang ada di bawahnya ya, yang ada di bawah video ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita akan jumpa lagi besok pada pertemuan ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.